Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Oke. Di pertemuan terakhir ini saya ingin mengevaluasi apa yang sudah saya berikan setelah ujian tengah semester. Ada 6 materi, kalau saya nggak salah ada 6 materi yang sudah saya berikan. Saya ingin memberikan tugas pada penjenengan semuanya, tentunya individu aja, karena kalau kelompok tidak memungkinkan Anda kerja kelompok. Jadi tugasnya individu. Saya akan membedakan berdasarkan NIM. Tolong catat ya. Yang pertama ini temanya dulu ya. Oke. Yang pertama NIM 1 dan 6. NIM yang berakhiran 1 dan berakhiran 6. Paham maksud saya? Berakhiran misalnya 19.001, 006, 26 ya, itu. Jadi berakhiran angka 1 atau berakhiran angka 6. Ini temanya tentang penilaian kinerja. Oke. Kemudian NIM yang angka akhirnya 2 dan 7, ini temanya, materinya tentang kompensasi. Oke. Kemudian NIM yang berakhiran angka 3 dan 8 itu nanti tentang disiplin kerja. Oke. Kemudian NIM yang berakhiran angka 4 dan 9 itu tentang motivasi kerja. Dan terakhir NIM yang berakhiran angka 5 dan 0, angka 0 itu nanti materinya tentang kepuasan kerja. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya dari materi-materi tersebut tolong digambarkan. Gambaran pertama tentang wujud materi-materi di atas, wujud materi-materi itu ya, wujud materi-materi itu di dalam organisasi. Jadi wujud penilaian kerja di perusahaan, wujud kompensasi di perusahaan atau organisasi, wujud disiplin kerja di dan lain sebagainya. Paham? Karena beberapa waktu kita sudah membahas materi tersebut. Jadi saya ingin wujudnya, bukan teorinya. Jadi wujudnya apa kayak di organisasi. Kemudian yang kedua, apa pengaruh penilaian kerja, pengaruh kompensasi, pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Dah, 2 soal aja. Jadi masing-masing materi ya. Jadi tidak semuanya materinya dikerjakan. Jadi berdasarkan NIM tadi. Misal saya NIM-nya 41 akhirnya 41, berarti saya dapat materi tentang penilaian kerja. Berarti yang saya kerjakan adalah wujud penilaian kerja di perusahaan. Itu saya gambarkan gitu. Terus kemudian yang kedua, apa pengaruh penilaian kerja terhadap prestasi kerja, saya gambarkan. Oke, tentunya mohon maaf ada beberapa tugas yang sudah saya koreksi, termasuk OTS yang sudah saya koreksi kebanyakan. Coba tolong ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian agar tidak, kalau kita di grup WA atau kita menggunakan GC, biasanya kan tinggal yang sudah post, kemudian temennya kan tinggal copy paste kan gitu kan. Nanti kita bikin cara supaya tidak terjadi seperti ini. Karena terus terang jujur saya menilainya agak susah. Jadi caranya seperti itu. Nanti begini, kalau sebenarnya melalui email lebih aman, cuma saya tidak mau, tetapi terlalu repot ketika email itu satu persatu. Jadi saya minta tolong kesediaan ketua kelas atau siapapun yang mewakili di kelas itu, misalnya kelas A, siapa yang mewakili, tolong di email ke teman ini dulu, entah itu ketua kelas atau yang mewakili. Jadi di email ke temannya. Setelah semua di email, nanti kita sepakati waktu melalui GC. Kita sepakati waktu kapan dari ketua kelas ini dikumpulkan ke saya. Jadi saya menerimanya adalah dari kelas A. Jadi sudah ada semuanya di situ. Dari kelas B semuanya sudah ada di situ, dan dari kelas C semuanya di situ. Agar
saya lebih mudah. Karena apa? Kalau di email satu persatu saya akan susah mencocokkan karena email yang masuk itu luar biasa banyaknya. Itu ya. Jadi mohon pengertiannya, tugasnya seperti itu, hindari copy paste karena nanti kalau copy paste yang saya tidak tahu siapa yang copy paste, siapa yang tidak, sehingga yang saya koreksi duluan, yang saya kasih nilai, yang terakhir ternyata copy paste, mohon maaf, saya tidak akan memberi nilai. Begitu tugasnya, mohon pengertiannya, mohon maaf, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.